Oke, baik. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Nompit. Ya, hari ini kita masih berada di Patua. Nah, sekarang kita akan menuju ke Posok Bebo. Nah, inilah pemandangan Gunung Buntu Bebo dilihat dari Patua. Dan di belakang Gunung Bebo ini adalah Kampung Raru, Balombong. Nah, inilah Buntu Bebo. Kalau dilihat dari Lampio sangat tinggi, tapi kalau dilihat dari Patua tidak terlalu tinggi. Siapa yang salah itu? Wah, ini kampung apa di bawah ini? Nah, di belakang Buntu Bebo ini Raru, Tukesan, Makula. Nah, ini Posok Bebo ini, pemirsa. Inilah Posok Bebo. Buntu Bebo sekarang sudah banyak pohonnya. Waktu kita masih kecil-kecil dulu gundul, tapi sekarang sudah banyak pohon-pohonnya. Wah, inilah Kampung Raru, Balombong, Cibunuan. Selamat sore semuanya. Nah, oke, kita sudah kembali ke sini. Di Lengke, Patua. Dalam acara perayaan Paskah dari PKP atau Persekutuan Kaum Pria bersama PKW Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kibait Lahi Sanggala. Ya, ini ibadah perayaan Paskahnya akan segera dimulai. Ya. Oke. Halo. Hai, selamat sore. Selamat sore, kita sudah mau ibadah. Iya, kita dari mana? Dari Turunan. Oke, dari jemaat Yang Turunan. tidak pernah berhenti makan dari pagi, makan terus. Oke, Sampai sudah mau ibadah masih dari Turunan Basan. Nah. Oke, keluarga dari Gantaran, jemaat Gantaran. Ya, Oke, dari Gantaran ini. bagaimana? Kare Bang Elo. Oke, luar biasa. Damai Paskah. Masih hangat ya? Ya masih Ya, hangat, bukan hangat tapi masih panas. masih panas. Iya. Meskipun Paskahnya sudah berapa minggu berlalu, tapi masih panas. Iya, tapi kebetulan di sini kita pakai jaket di sini. Main kalemu. Kalem. Oke, mantap.
Oke. Nah, semoga sore malam hari ini cuaca bersahabat dan kita bisa beribadah dengan tenang. Hujannya. Oke, Reno Peramban ada Pak Guru. Iya, oke, Reno Peramban ada Pak Guru ya. Dan anak murid pindah Pak ya, siapa Reno? Peramban. Oke. Oke, Bapak Guru masih sehat-sehat ya. Oke, luar biasa. Oke, dan kita menuju ke jemaat. Jemaat apa teh? Sandale bosku. Sandale. Oke, baik, Sandale. Ini Sandale ini guys. Sete tangga. Jemaat Sandale. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Weh, segala minggunya Sandale nih. Wah, luar biasa. Ganti. Kasih muncul gigi. Gigi ya. Gigi jadi malu. Ya. Oke, 1, 2, 3 ya, weh. Oke. Mana kabar? Baik. Oke. Bapaknya Ita lihat? Iya. Mana Mita? Ada di rumah. Oh, di rumah. Iya. Oke. Dari pura-pura. Nah, ini nenek-nenek dari Bara-bara. Oke, beras-beras. Mbar kini itu pongkiran, sabi na duga bar-bar ale. Lasya mana? Oh. Weh, cantik-cantik boleh teh sekulan bingkun dapat abar weh. Weh, tak ada biasa teh. Weh. Maganda. Halo. Oke. Ya, kami Pak di sini tim heboh kan nanti di sini Pak. Iya, betul. Kita? Inilah PKM. Ya. Iya, PKM. Ini sini Pak, masih dalam perjalanan. Oh, masih ada yang kesini Kak? Iya Pak. Oh, mantap ya. Semangatnya. Mana Mika Aldi? Oh, dari atas. Tenang Pak, ada Aldi Al Kitchen. Iya, oke baik. Nah, dingin. Oke, Pak Pendeta sudah dingin ini. Nah, mantap. Asalnya kayak si singkun jongnya. Baik. Iya. Mantap. Bapak Kamal selamat sore bosku. Wah, kita lagi di gunung ini. Di Gunung Patua Sangala.
Jadi kita di sini kedinginan karena banyak sekali angin. Iya. Kita lagi di gunung. Weh. Weh, Kak Aldi sudah datang, guys. Weh. 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 Dia boleh Tante Cing Eka sudah datang. Ele, tak ada pengaji sini nak. Oh, sambil memang nakual mana ada kena tak ada rampo. Kami tak ada orang kan 4 kali. Oh, nama ring kemulalan na. Oke, mungkin pakai 100 kilo tambah 100 kilo. Dorong 4 kali katanya. Iya. Si bonceng pada 1 kuintal. Jadi 2 kuintal sama motornya lagi. Bagaimana ini 2 PSK? Pemuda 1 kuintal dengan perempuan 1 kuintal. Halo, Pak Pendeta. Iya, oke, baik, mantap. Iya. Tetap semangat. Iya, semoga cuaca hari ini sahabat. Gabung lagi dengan kelas Sangala. Oke. Kelas sisan le, selatan le, selatan. Karena lagi kangen. Jadi gabung lagi, kangen sama Sangala. Halo Mito. Oke, Ketemu baik. lagi. Mantap. Maksudnya ketemu lagi di sini. Mana tuh deh? Tidak maksud saya apa bagiannya? Tidak ada. Oh, boleh diusaha. Cuma di sini. Oh ya, di bawah. Pendeta pakai tua. Pakai tua. Hei, Tante Baby lagi sudah hadir. Foto-foto mi dulu, nanti kirap nanti tidak dapat mi fotonya. Di foto-foto bang sama beli linda kok nah. Oke cewek, tidak bayar kumpai. Halo cewek. Oke, mempunyai budak kayak cewek-cewek nah. Nah ya mira. Dori pa. Mari kita nak pakai nak dau. Nak dau. Doa khotum Ibu Pendeta Nausrodo STH. Doa syafaat Ibu Pendeta Lydia Balo STH. Khotbah Bapak Pendeta Thomas Taufik Nari MA. Doa persembahan Pendeta 12 Nama STH. Doa berkat Pendeta Masih Golongan STH. Baik itu.
kami Bapak Pendeta Yusak Tanah opo ya. Ya. dan telah tiba saatnya Tuhan pada mereka semua Tuhan Jadi kita dulu ke lah. Tes. Di Ranggi Siara, Pak. Halo? Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Oh ya, semangat. Puji Tuhan bahwa sore hari ini kita boleh bertemu dalam suasana sukacita yang penuh damai. Walaupun
cuaca hujan, tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita bersama. Hari ini, sore hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini dalam suatu maksud dan tujuan, bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam rangkaian acara kita sore hari ini, pertama-tama kami ucapkan selamat sore kepada kita sekalian. La mentengka kita malingkana pira-pira acara tula taulai, bunga kada kupa tabe lah ko bapak-bapak pendeta, ibu pendeta, layona may gereja kibait, yona may gereja-gereja tetangga, tabe lah ko kalemi solanasang, tabe lah ko mintu penatua diaken, sang sitoyan malutena tahun na pong matualan ng kamayan ulang pengkaran na pong tutumampata, tabe lah ko kamu solanasang, tabe lah ko to parengne, to matuangku toron nindo toron namde, lante tanga-tanga na tondok, pura sumanga painan kaluami. Mima din menjoren si sola kami lante tanga-tanga kami nomban. Tabe lako ketua biro penginjilan gereja kibait. Tu menjoren lante makarenta temo, tu lambangki karena pengmatua dako. Tabe aku saburaran sanganna Bapak Pendeta Thomas Tapinari MA. Tabe lako ketua badan pekerja klasis gereja kibait klasis Sangala. Ketua badan pekerja badan pengurus majelis klasis Sangala Selatan. Ketua persekutuan kaum pria gereja kibait klasis Sangala beserta jajaran pengurus. Ketua pengurus persekutuan kaum wanita gereja kibait klasis Sangala beserta jajaran pengurusnya. Selaku kita mintu solanasang tu merasan maadok lante tanga-tanga kaparanmuan lante makarento temo. Tang kupura kusalurundun pak gantian melute misa-misa. Tang kulambi kusabu pak todingami. Kita mintu tu merasan limbong lante terampak kaparanuan. Si lelek ku petawek ku pekatabe pantan ku pesimani. Ta parapa mo katuanta ta parapa mo penanta. Ta mentamalan pira-pira lingkana acara. Apa dolo melaku bahasa tu acara la taulay lante makarinto temo bay me ku tanah-tanah ki. Kumwa apa rasiulang na pasipulong riki ite papa na Yendri ba atu PKP ba atu PKW klasis Sangala. Sang apa mo pirang-pirang bulan molenduna dan pelayanan dilaksanakan dilaksanakan lambaron Bapak na Yendri yang diistilahkan cabang kebaktian dari gereja kibait jemaat Sandale batu biasa dipuayo mamay pasa. Dalam sidang majelis sinode gereja kibait pada bulan Maret yang lalu, cabang kebaktian yang dilaksanakan di tempat ini dirubah statusnya menjadi pos pekabaran Injil yang melayani beberapa kepala keluarga di tempat ini. Dan sebelum pos PI, biasa disingkat pos PI ini beroperasi secara penuh, maka memali itu jemaat, pira-pira jemaat ini patua napua lamas sambayangkan tamane pamulai tu disanga pos pekabaran Injil lama ibadah setiap hari Minggu. Maka dadu kami itu pengurus PKP siap pengurus PKW napua kebetulan tak duka pakai maapaska bisa katarangkaikan kami. Jadi sifatu mi jemaat inde patua pos PI patua soal pengurus PKP dan pengurus PKW melaksanakan secara bersama-sama, yaitu peresmian pos kote ke nebukaran di waktu atau mampata. Tanggal malambe muratuku rorongan nila kita solanasang, yaitu lingkana acara tula taulay solanasang pembukaan merasa molumingka. Yang kedua, ibadah tu lanasoyan dako para pelayan yang telah mempersiapkan diri. Yang ketiga, pembacaan SK Pos PI Patua. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari pemerintah. Yang kedua, Ketua BPMK Klasis Sangala. Kemudian kita masuk di 5 Romawi, ucapan terima kasih oleh
Ketua Panitia. Yang keenam Romawi, pengumuman hasil lomba yang akan disampaikan oleh seksi acara. Yang ketujuh istirahat dan yang kedelapan selesai. Yamu tahu tulingkan acara tulah tahu solanasa. Tutole apa tasita atau misa solamisa kami tamalan acara ibadah. Lakukan apa moto tulah soyan ibadah di kesempatan. Pertama-tama saya ucapkan kepada kita semua selamat sore. Selamat bertemu dalam ibadah Paskah kolaborasi Persekutuan Kaum Pria dan Persekutuan Kaum Wanita Klasi Sangala Patua tanggal 1 Mei 2026. Mari jemaat Tuhan, kita tenang, kita tinggalkan segala aktivitas kesibukan kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita menyanyi dari Kidung Pujian 250, kita bertemu lagi. Mari kita gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan, kita bertemu lagi. Kita akan masuk dalam doa votum yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yusuf Tangguh STH. Sekali lagi kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 156, berdiri karena Yesus. Yang memungkinkan untuk berdiri, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Ajukan panji
habiskan kepada kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam kehidupan ini. Pada sore hari ini, layaklah kami datang mempersembahkan segala ucapan syukur atas kasih dan perkenaan bagi kami sekalian. Tuhan telah menolong kami, menghantar kami dari tempat kami masing-masing, sehingga kami boleh tiba dalam tempat ini dengan selamat. Kami bersama-sama menikmati anugerah Tuhan dalam penyembahan perayaan Paskah pada sore hari ini. Perayaan Paskah kolaborasi PKW PKP sekaligus peresmian pos PI Patua. Dari awal, pertengahan hingga selesai, kiranya jadilah dengan pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita doa kembali. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lydia Balo STH, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 73, Seadanya Ku Datang.
dan perayaan Paskah pada kesempatan ini. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit bumi, laut dan segala isinya, Allah sang pemilik kehidupan kami. Segala pujian, hormat dan syukur layak dan patut kami persembahkan kepadamu pada kesempatan ini, bahwa kami ada di sini bukan secara kebetulan, tetapi dalam rencana Allah sendiri. Kami mengucap syukur bahwa oleh kemurahan Tuhan, sehingga beberapa waktu yang lalu persekutuan kaum pria bersama dengan persekutuan kaum wanita mengambil kata sepakat untuk merayakan hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kami merencanakan untuk melaksanakannya di tempat ini, dan kami mengucap syukur bahwa sejak direncanakannya kegiatan ini, berbagai hal telah kami lakukan, kami persiapkan bersama, dan di dalam semuanya Tuhan campur tangan. Demikian kami bersyukur kepadamu bersama dengan keluarga Bapak Jenry sekeluarga di tempat ini, sebagai anggota jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dengan sukacita dan dengan tulus ikhlas boleh bersedia untuk kami melaksanakan kegiatan di tempat ini. Juga bersyukur bersama dengan tua-tua masyarakat yang ada di Patua di sini, bersama dengan pemerintah, RT, lingkungan, bahkan juga dengan Toparenge. Kami bersyukur bahwa mereka semuanya dengan sukacita di dalam Tuhan boleh menyambut, menerima kami dengan baik, untuk kami boleh bersama-sama menyatukan hati dan kebersamaan untuk mau memuji Tuhan, melayani Tuhan bersama. Juga kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa dalam beberapa hari belakangan ini masyarakat dengan penuh sukacita boleh meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, pemikirannya, dan banyak hal yang mereka boleh sumbangkan untuk jalannya kegiatan kami di tempat ini. Demikian bersama dengan PKP, PKW yang ada di Klasi Sangala, bahkan jemaat Tuhan yang ada di Klasi Sangala. Ya Tuhan, kami menyadari kami terbatas. Walau 1000 lidah kami sesungguhnya tidak sampai dan tak sanggup untuk kami mau menceritakan setiap kebaikan-Mu, pun kami tidak punya apa-apa yang setimpal untuk kami mau membalas kasih-Mu bagi kami. Karena itu dengan segala ketulusan kami datang bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah buat bagi kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa apa yang selama ini kami rencanakan, kami persiapkan, Tuhan sudah membuka jalan, sehingga pada kesempatan ini, bahkan sejak dari tadi pagi, masyarakat bersama dengan jemaat Tuhan dan juga pendampingan dari pemerintah kami, bahkan juga dari aparat keamanan, kami bersyukur bahwa kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik sejak dari tadi pagi sampai pada saat ini. Dan kami sangat yakin bahwa semua boleh terlaksana, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi sesungguhnya karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Juga kami mengucap syukur kepadamu bahwa menjadi pergumulan dan kerinduan kami bersama juga, supaya di tempat ini ditetapkan untuk menjadi pos pelayanan
pemberitaan atau pekabaran Injil. Dan melalui keputusan sidang majelis sinode beberapa waktu lalu, niat ini dapat diterima. Dan hari ini juga adalah merupakan hari yang sudah kami doakan bersama. Untuk kami doakan dan kami resmikan pos pelayanan pemberitaan Injil. Kami bersyukur bersama hamba-Mu, Ketua Biro Penginjilan, Bapak Pendeta Thomas Nari, yang oleh kemurahan Tuhan boleh hadir bersama kami. Dan hamba-Mu sebentar akan menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan berikan. Kami semua boleh dengan suasana hati yang hikmat untuk kami menghadap Tuhan dalam penyembahan kami. Kiranya Tuhan, hujan yang sedang turun tidak menjadi penghalang bagi kami, tetapi menjadi bagian yang juga Tuhan izinkan turun supaya kami boleh tenang, untuk kami boleh tertib dalam penyembahan kami. Karena itu kami mohon, biarlah pimpinan kuasa Roh Kudus akan menguasai kami tiap-tiap pribadi, memberikan kami hati yang tertuju hanya kepadamu sepanjang penyembahan ini. Kami pun menyerahkan kepadamu lokasi tempat ibadah ini. Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah. Jauhkan dari hal-hal apapun yang berpotensi mengganggu kami. Sehingga biarlah ya Tuhan, kami sungguh-sungguh memiliki hati yang tertuju kepadamu sepanjang penyembahan ini. Kuasai kami tiap pribadi, juga setiap fasilitas yang digunakan. Diberkati Tuhan, boleh mendukung kami dalam penyembahan ini. Dan juga setiap umat-Mu yang hadir, jikalau ada yang datang dengan berbagai beban pergumulan hidup, apakah itu sakit penyakit atau pergumulan rumah tangga, pergumulan karena pekerjaan, karena usaha, apapun itu, semuanya kami bawa kepadamu. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang telah mengalahkan kematian itu. Kami percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Sehingga pergumulan apapun yang dialami oleh setiap umat-Mu yang hadir saat ini, kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan akan melepaskan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kegiatan kami sepanjang malam ini, bahkan sampai besok dan beberapa hari ke depan, ketika acara di sini selesai, untuk kami kembali membenahi hal-hal yang kami perlu kembalikan ke tempatnya. Kami mohon Tuhan bersama kami, sehingga melalui kegiatan ini akan menjadi nasi yang ada. Tuhan percaya kepada Kristus Yesus. Kiranya kehadiran setiap umat-Mu akan menjadi kesaksian yang baik. Bapa di sorga, kami berdoa, Bapak Jendri sekeluarga di tempat ini, Tuhan terus memberkati. Kiranya dengan kesiapan mereka menerima pelayanan ini akan menjadi alasan Tuhan terus memberkati keluarga mereka. Bahkan untuk kedua anak kekasih yang tidak bersama, yang ada di Papua dalam pekerjaan dan pendidikan, diberkati Tuhan di sana. Dan warga kami yang ada di sini yang juga ada di perantauan, kami mohon pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan untuk mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah RT atau pemerintah kepala lingkungan, kelurahan, bahkan pemerintah kami sampai pusat, kiranya diberkati. Toparenge yang juga terus mendampingi, mengarahkan warga masyarakat. Kami mohon pimpinan dan pertolongan daripada Allah sendiri. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa semua yang hadir pada saat ini, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati. Demikian kami berdoa juga untuk tim kesehatan yang juga masih ada bersama-sama dengan kami. Kiranya pelayanan yang telah dilakukan sepanjang hari ini diberkati.
Demikian juga untuk pelayanan-pelayanan ke depan diberkati Tuhan. Juga bersyukur kepadamu bersama dengan Om Pit yang boleh hadir bersama kami, meliput kegiatan kami sejak dari pagi sampai saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dengan kuat dan sehat. Kiranya melalui pelayanan ini banyak orang diberkati, orang-orang yang sedang menyaksikan kegiatan kami secara langsung dari media ini, Tuhan akan memberkati. Bahkan melalui usaha TV Sangala ini banyak orang yang diberkati. Karena itu kami mohon Tuhan terus memberkati pelayanan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi kami serahkan kepadamu sepanjang rangkaian penyembahan ini. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah pengucapan syukur kami. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sambut dan sempurnakan permohonan doa syafaat ini kami bawa kepadamu dalam nama Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, kolaborasi PKP dan PKW. Yang kedua, persekutuan kaum muda. Yang ketiga, panitia pasca kolaborasi PKP dan PKW. Untuk kolaborasi PKP dan PKW, berdiri saja di tempatnya masing-masing di pondok. Oh ya, nanti selesai khotbah baru kita masuk dalam persembahan pujian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Tapi Nari MA, Ketua Biro Penginjilan Sinode Gereja Kibait. Sebagai tanda kesiapan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada sore hari ini, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 208, Injil yang beri hidup. Yang memungkinkan untuk berdiri, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu Tuhan di sore hari ini. Dalam sebuah kerinduan dan sebuah karya yang kami persembahkan kepada-Mu, bahwa Kristus yang bangkit itu yang menginspirasi pelayanan kami sampai di sini. Di bawah guyuran hujan pemberian-Mu, alam ciptaan yang Engkau atur, kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau sanggup menghentikan hujan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pencipta alam semesta, dapat menghentikan hujan ini
sehingga pemberitaan firman-Mu, ibadah kami dapat menerima berkat-berkat rohani dari pemberitaan firman ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai, urapi dengan kuasa dan otoritas dari-Mu. Setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, akan berpengalaman dengan Tuhan pada pemberitaan firman ini. Kuasa urapan Tuhan dan pemulihan dari-Mu, kuasa kebangkitan itu akan memulihkan setiap orang yang hadir hari ini. Kuasa kegelapan roh-roh jahat yang akan mengganggu penyembahan kami. Kami sepakat di dalam nama Yesus, kami tolak dan kami usir dari tempat ini. Sehingga hanya Tuhan Kristuslah, Yesus Kristus yang bangkit itu, yang akan kami muliakan. Terima kasih Bapa, doa kami didengar oleh-Mu dan Engkau dimuliakan. Di dalam nama Yesus yang telah bangkit, kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore Ibu Bapak dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Satu kesukacitaan bisa ada di sini di hari pertama di bulan yang kelima di tahun berjalan. Terima kasih kepada panitia, kolaborasi PKP dan PKW Klasis Sengala yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya, dan juga secara resmi nanti akan membuka dimulainya pos PI di Patua ini. Mohon izin saya memperkenalkan diri kepada jemaat Tuhan, masyarakat, bahwa saya Pendeta Thomas Nari. Dalam organisasi Gereja Bait saya sudah melayani 26 tahun, sejak tahun 2000, dan puji Tuhan sudah melayani kurang lebih 26 tahun. Saya ditugaskan oleh organisasi Gereja Bait di Biro Penginjilan di Makassar, dan awal pelan saya dari kilometer 9 KP, kemudian ke Manado 8 tahun, kemudian ke Jakarta 7 tahun, setelah itu saya ke Mamuju 3 tahun, dan 3 tahun terakhir saya ada di kantor Sinode. Saya sudah menikah dan punya istri 1, anak 4, dan saya bersyukur bisa ada di sini bersama dengan orang-orang yang hebat di daerah ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari tema yang ada di belakang saya dan di depan teman-teman. Kita akan baca beberapa bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama dari Injil Lukas pasal yang ke-24 dan nanti 2 Korintus pasal 5. Saya akan baca Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-31. Injil Lukas pasal 24 ayat 16 dan ayat yang ke-31, demikian. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia, yaitu Yesus. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Bagian yang kedua, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin atas firman Tuhan yang telah kita baca pada sore hari ini, saudara. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memiliki kesempatan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini kita akan berbicara satu tema yang oleh Sinode Gereja Kibait, yaitu Kristus bangkit membaharui kemanusiaan kita. Kristus bangkit membaharui kehidupan kita. Saudara-saudara, kecenderungan manusia adalah hal yang baru. Kecenderungan kita sebagai manusia ingin yang baru. Biasanya baru itu identik dengan yang baik. Susitu kita rampote makarento temo, dan itu mulai tampil baru, ya moto na semeritu apa na mulia kena. Wah, manggaratang susi bango atau mamurah atau malolo. Wah, sang bulan dong na tua mo tu mabusan alam mai. Ada masalah. Itu sudah tren itu. Lako duka kita tuh rondo mo tu isinta. Kau biasa mo di pesan tu isi di kona ba oh na malolo bango mo ko mo susi bango mo ko mo mangura. Baru penampilan yang baru, termasuk model yang baru, termasuk gaya hidup yang baru. Ya tuh sola-solaku tuh magasa timbangan aku lama diet nate ku tampil baru, langsing tidak langsung. Jadi sepertinya manusia mau yang baru. Baru identik dengan kualitas unggul. Tetapi lah kalau kita tuh si Bali mau beneta tak ambil kuah. Lah denomo istri baru teh, lah denomo suami baru teh. Oh tak ada bisa toh. Sepakat dalam firman Tuhan tidak boleh itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, manusia yang mau dibaharui itu tidak mudah, membutuhkan proses. Dan dia harus menentukan dirinya sendiri, apakah saya mau dibaharui atau tidak. Karena karya keselamatan itu telah selesai dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dalam pembacaan tadi di Injil Lukas, ada penghalang manusia bisa dibaharui. Desa kalanganna naya tukatonta tak bisa dibaharui. Dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa tatkala 2 murid keluar dari Yerusalem pergi ke sebuah kota, tatkala berjalan bersama dengan Yesus ada sesuatu yang menghalangi. Apa tuh sekalangan nih nata tanda itu pong Yesus? Padahal beberapa hari yang lalu masih bersama dengan Yesus. Kalau bisa dikatakan mungkin 3 hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu masih berinteraksi dengan Yesus. Tetapi tatkala Yesus berjalan bersama dengan mereka, ada sesuatu yang menghalangi. Apa tuh sekalangan nih? Nata anda bisa tandai. Taran masa kima katarak. Oh, nah den katarak yo mata nata anda tiru. Bukan. Tetapi sesungguhnya ada sikap, ada pikiran, ada perasaan, ada emosional yang mengganggu mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus itu. Sehingga mereka tidak bisa menjadi manusia yang baru. Yang ini bahasa setaruna te pawasannya te di pokada kumuya te tahu sola duai. Yaitu sifat yang mengganggu sehingga dia tidak dapat dibaharui adalah kecewa. Tona si pakada-kada mo pongesu na kuaya tu pongesu kiparanon kumua la mendadi panggawaki.
akan hidup selama-lamanya bersama dengan kami, sehingga kami merasa aman tatkala dia hidup, tidak mati. Dia kecewa. Apa sekarang ini? Kecewa. Dalam interaksi kita dalam rumah tangga, biasa tema itu si Bali saling mengecewakan. Milik dan emuan tak apa kopi, wah kecewa, sengke. Tomo tu bainte lama nasu tak gas, na tak bisa memotoro. Sengkeo mi kecewa lako si Balinda, atau kecewa lako anak kena. Mangka majama tak ana sitor itu seng. Ona mangka mo kumale apa misalkan baoto, na tak mistor itu seng na nenek muane. Wah kecewa tu Balinda. Sehingga kekecewaan itu mengganggu hubungan suami dan istri. Bahkan bisa jadi ditutui bapa. Karena dia kecewa. Jadi kekecewaan itu bisa mengganggu hubungan. Apa melo bisa menjadi kadake karena kecewa. Termasuk kita masyarakat. Yang tak kecewa lah kau mau perintah, nasuaki nak la seroi kilalan. Anggi botomale sama kecewa kita akan bantu misalkan. Ada program pemerintah kumua masero tangga, masero painan, masero apa? Tikulao. Karena kita kecewa mungkin parah ya tuh buang sampah sembarangan karena kecewa. Jadi kecewa membuat relasi dengan sesama, dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan instansi bisa mengganggu kinerja proyek, termasuk lalu gereja. Yang nak kecewa tu tahu lah kau majelis ra kalau pandita ra tak mau kalau malam gereja saya tu pandita. Yo na rumah sakit nanti saya mau nasi tolongin ai. O siya doa naman dahil na tolong ito na yung rumah sakit masaki. Kecewa. Ako ta ako lumalim ang gereja. Ya ito na doa no masaki kianak yung rumah sakit na tunan niya kote na. Siya nagbilang bali bulan na lon toloran din ako dika ako ta na lon tiro na kecewa. Jadi kecewa begitu mengganggu relasi hubungan. Dan dalam firman Tuhan dijelaskan tentang orang yang kecewa. Anak dari Adam dan Hawa, siapa namanya? Kain dan Abel. Diawali dengan kekecewaan, terus berlangsung begitu banyak dosa yang ditimbulkan oleh rasa kecewa. Kecewa karena pemalakna tak ana tarima pemotua sehingga dia marah kepada saudaranya. Padahal dia marah kepada Tuhan, dia lampiaskan kepada saudaranya. Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya juga kecewa ya. Kecewa kepada orang tuanya sehingga kekecewaan itu dilampiaskan kepada saudaranya. Jadi saudara, dalam kisah kedua orang murid yang keluar dari Yerusalem ini diawali dengan kekecewaan. Sehingga tidak bisa menjadi manusia yang baru karena kecewa. Ada akar pahit di dalam dirinya. Tak tapalai mo kita lang may tetondok te. Tayo mga padyalin te. Tayo may kaparanun lang tetondok. Tapalai mo kita. Diawali dengan kekecewaan. Kemudian yang lain. Tatkala Yesus bercerita, karena dia belum kenal bahwa itu Yesus. Dia katakan bahwa dia bermuka muram. Itu adalah simbol kemarahan. Lako kamu tuto si balim ba nako tulindon na bainemi kesengke? Atau tak nasengkelen? Lako kamu te muane baine lako kita anak kung baso sinilindon na kesengke tuto matuan ta. Butung-butung lah nakande ki. Butung-butung to apa? Dai ko setang na tayo patatino setang. Menyeramkan, marah. Jadi marah itu seperti dia mau memukul. Karena ada bahasa nanti dikatakan di sana bahwa tatkala mereka sudah sadar, bukankah hati kita tadi berkobar-kobar, meluap-luap tuh kasengkianna. Ini bahasa meluap-luap di sini sama bahasa yang dipakai tatkala Saulus pergi mau membunuh orang Kristen. Meluap-luap, tak ada bisa tahan nih, meledak-ledak. Mau seperti memukul, mau seperti marah. Kemarahan ini yang mengganggu dia
untuk bisa mengenal siapa Yesus yang sudah berjalan, sudah berbicara dengan dia. Saudara-saudara, kemarahan sangat membahayakan. Makanya firman Tuhan katakan jangan marah sampai selama-lamanya. Sampai apa? Matahari? Yang sebulan? Bongi mulai. Tetapi dento tahu nak kuat aku, merendam pun itu salah kau mateku. Waduh, marah sekali dia. Tak aku merempagari itu sebab narugikan nak marah. Tak na murai bahkan yang kita mulang suruga tak aku merentiroi. Marah sekali dia. Tapi tak na tahu suruga tetap sengkel sampai itu. Jadi begitu berbahayanya kemarahan itu sampai Yesus mengajarkan bahwa jangan kamu marah sampai matahari tenggelam. Harus diselesaikan, harus dituntaskan. Dan disinilah Yesus datang berjalan bersama-sama dengan mereka supaya Yesus bisa menganalisa dan bisa mengingatkan mereka jangan marah, jangan kecewa sampai matahari tenggelam. Yesus datang berjalan bersama-sama dengan dia. Kita bersyukur Yesus yang bangkit adalah Yesus yang hebat, yang tahu bagaimana pergumulan setiap orang. Bagaimana kondisi-kondisi emosional, termasuk kondisi rumah tangga, kondisi pekerjaan seseorang, sehingga dia datang berjalan bersama-sama dengannya. Dalam pemberitaan Natal biasa kita dengar, dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia diam di tengah-tengah kita. Dia hadir dan ada, melihat saudara dan saya, apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita doakan kepadanya, dan dia mampu menyelesaikannya. Kedua murid ini marah. Kemarahan sekali lagi sama dengan kecewa mengganggu relasi dan hubungan. Yang dalam rumah tangga namara tu si balinta batu anak ta biasa takin apa kadai tang-tong mereka tahu biasa di sede mo na tayo mo rin makada loki mapasan na yan putu lendong na kandisya patakin apa kadai sule papaan aja may umaton na din siya bale nala batu talokote raka o digoreng siya to talokote patakin apa kadai karena marah. Jadi marah yang nasukung ki arata, na tak na terkendali tu emosi akan mengganggu hubungan suami dan istri sehingga menjadi penghalang berkat kepada keluarga itu. Sehingga perlu ada penyelesaian, ada penerimaan. Tetapi dalam hubungan kita dengan sesama, biasa dan pembenaran nak kita mau pagari itu sama kamu tongan dia ya salah. Toh? Wah, toh ngomong kita tuh, ya lah dolo saya mengkagari. Ya dolo lah saya minta maaf. Itu pembenaran. Sehingga tatkala pemikiran itu dipikirkan akan berlangsung lama, kapan Anda bisa mengampuninya? Kapan bisa memaafkan orang yang marah kepadamu, yang mengecewakan itu? Harus diberi pengampunan. Lepaskan pengampunan kepada orang yang menyebabkan kita marah. Biasa papa sini ibang hari tasengke. Susi keden itu pak timba coklat sen dulu. Nasi salah 500 yo pasak sengke kamu. Padahal saya mau nalain dulu tuh coklat nali jo benami. Kasih oto na para kupasa. Kecuali ketimbangan na kanco si 1 kilo si 2 kilo sisa sengke to. Pokok lamu bayar sudah to coklatku sebab 10 kilo na yato mo timpang karuari kilo. Kita harus lepaskan pengampunan kepadanya. Dua orang ini saudara berjalan tetapi tidak mengenal Yesus. Kuasa kebangkitan itu belum bisa berlaku baginya karena narompo si paana, narompo penggauran. Nah, saudara-saudara, semua itu adalah dosa. Jadi dosa menjadi pengganggu bagi kita atau menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi manusia yang baru. Orang yang berdosa itu harus dihukum oleh Tuhan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh pengampunan di dalam Kristus Yesus,
tatkala kita percaya kepada-Nya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuasa kebangkitan itulah yang akan memperbaharui kehidupan kita, dimulai dari mengenalnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaton na mahal yung musibah na kami pungi sula ko titaw sula duay. Dalam ayat yang ke-20, ayat 27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Nabi. Saudara-saudara, Yesus berani mengatakan kepada kedua orang itu, orang bodoh dan lamban. Lamban, lunglay, loyo, apa sih banda to? Melambai, loyo, lunglay. Yesus katakan, hai orang bodoh. Jadi orang yang kecewa, orang yang marah, sama dengan orang apa? Orang bodoh. Tidak bisa mengontrol emosinya. Makanya ya dia misi sengkian, jangan ambil keputusan. Kisi sengkian kok tata sisara kamu. Wah, jangan. Itu karena emosi saja. Ya nama letong lah keputusan atau bainemu. Ini si tamu kamu ya berat itu. Malah keputusan. Susulah kembali tapi dolong kundi. Artinya bahwa jangan ambil keputusan kalau emosi. Termasuk kalau Anda lapar. Jangan ambil keputusan. Jangan ambil keputusan tatkala Anda kecewa karena akan mempenasan ni dako. Termasuk temepia ke disengkei, na sengke na male, menasan tao. Kumali ora di kakwe. Ke sengke na kota mo ko lamas sikola. Tatkala dia renungkan salah mo ko te. Sengke na to nanu ko ita mo ko lamas sikola. Tatkala Yesus mengatakan kepada mereka, hai orang bodoh. Hai orang lamban, hai orang yang tidak ada target hidup. Jadi orang yang belum diperbaharui itu dikatakan orang bodoh, orang lamban, orang tidak ada harapan. Sehingga Yesus mulai mengajar kepada mereka. Dan dikatakan dalam pembacaan ini Yesus mulai mengajar dari kitab para nabi, mulai dari kitab pengajaran tua-tua tokoh-tokoh Alkitab belajar dari kejadian itu bagaimana Mesias akan datang, pengajaran nabi-nabi, dan itu perlu dijelaskan sampai 3-4 jam. Mereka jalan karena perjalanan mereka kurang lebih 10-13 kilo perjalanan itu jalan kaki. Mereka mendengar, dan inilah awal dari berpengalaman dengan manusia yang baru. Dia ada waktu di mana dia mendengar pengajaran itu. Dia jalan bersama, mendengar pengajaran Yesus. Sesungguhnya Mesias itu bagaimana? Mesias itu akan mati, menggantikan manusia. Hukuman itu jangan ditanggungnya, menggantikan manusia. Dan mereka mendengarnya itu. 3-4 jam berjalan bersama dengan Yesus. Yang tema gereja tote masih pirang tete. Woi, si pirang tete koma gereja. Sangalo. Pirang tete pandita mi makotba. Mane si talungpula menina marusulus semua yang utehel. Na terkikis tu sandalaan, apalagi sandala baru. Yan na masasay mo tomo ulalian, wah, gelisa mo, ano ko, tayo pa kupagante ba eh. Pato na si Biro, may sa kapori. Tayo pa naliawang, apalagi ka masasangala. Apalagi kay mga kakson itu Pawal Bale. Pawal, nadia malen di Bale. Kondi bang nih. Orang yang mau diperbaharui menjadi manusia baru, ada rasa penasaran tentang pengajaran firman Tuhan. Dan rasa ingin tahu, dan tidak hanya tahu tetapi mau berubah. Rasa penasaran itu mengenai apa mo lang napapangadaran, apa mo to kanan na pangmatua, apa mo to lataparangi. Tetapi biasa man dibuka tu teks na ko ano man kamu dilihat to na minggulen itu. Utandai mo to. Ya tunte ka durian ya tunte ka puara dana Sakius. Tetapi nakuha Petrus, nakuha hai Petrus turun lah karena itu tempat Sakius.
Jadi dia tidak ada kecenderungan untuk mendengar. Dan para murid ini dimulai dari mau mendengar, mau berubah. Sehingga saudara-saudara, di gereja Anda masing-masing, tanan itu talingami. Karena ada ikut keadaan dan umat Tuhan. Puji-pujian yang kamu dengarkan tidak hanya dilantungkan, tetapi sebuah perenungan dipogaukan. Kita menani ku dalam Yesus kita bersaudara. Tong neraka, nama si pekka senuna, si karakara, si balok polisi. Dalam Yesus kita bersaudara. Nombor mana kuah? Unala manukna sang banana. Dalam Yesus bersaudara bukan berarti milik bersama. Jadi eksperimen dari firman Tuhan dipogaukan. Kedua orang ini berjalan dan siap diajar saudara. Menjadi manusia yang baru sekali lagi harus ada kecenderungan mendengar dan melakukan firman Tuhan walaupun tidak mudah. Saya pernah bertemu dengan teman-teman saya di sebuah komunitas tatkala saya melayani di situ. Nah, kami makada saya si baru kan biasa. Kuka apa kamu mipurai ke maulana itu pandita? Nah, ya aku purai pandita sama mana? Nah, kaya aku purai sama ke maulana kamu pandita. Anggiri misingkung itu tomatang apa? Kuko nang bola susi. Nah, nalarang kanan na pumo tu. O salah kan to kaya na pa. Yari ko purai to kita imi pokade. Saba sengki kami mana kita enggak. Nah, sipatu kan kami lah. Sipatu kan kami kisi tangga kira torona. Oh, sipatu kan ita ya masalah. Kuko salah matu sang mana Yesus itu. Bu di pokade tu katonganan. Di pokade kumoyante dosa. Yan na din tong malam babaynena. Tahu atau monena tahu dosa tahu tak anak gua sipatu bukan kami kimale. Oh, enggak boleh. Itu dosa itu. Sehingga tatkala diperdengarkan firman Tuhan itu naganggu itu kaleta sabab dipogaukan harus ada pertobatan. Dipengkatobai dipatorroya. Sabaya mo to patuna nairang itu gadan na umat tua. Kemudian ya to nalarampo mo lako kota tuna 7 tetau salah 2 Emmaus. Lama bongi mo susi mo kira-kira teh. Na uran kalau ini hujan. La bongi mo na kami tetau salah 2 talento maya mabongi. Kena la bahasa tema talento mabongi sa ngone. Kidaw paki peserang kong manok sa kampung ki mo teh. Talento mo. Lendo misola talmi. Tatkala mereka duduk bertiga dan kata duduk di situ memiliki makna yang begitu dalam. Karena Yesus mereka tempatkan sebagai guru waktu itu. Tidak hanya dulu sembarang begitu, tetapi Yesus ditempatkan mengambil posisi sebagai guru, sebagai yang dituakan. Sebagai orang yang akan memberikan pengajaran. Dan dalam tatanan sosial kita di masyarakat Toraja tapogaukan kumua ya tutomotonta nang di bapa ado kosyami ya yo no ko. Waktu saya masih di kilometer 9 dulu melayani, saya kadang-kadang kaku bergaul. Saya waktu itu baru umur 27, baru masuk pelayanan. Dan yang kumale sola Pak Puangan dulu, senga sang kiri ina, senga sang kiri iku, senga pokoknya beda-beda lah, tapi kurang lebih kelasnya lah begitu ya. Biasa masiri nanti itu tahu nah, dan itu tahu tua ya aku na di benda sang kiri, kelasnya lebih dari dia. Masiri itu kan naik. Biasa di Bapak Dokoki sola Pak Kapuangan dulu. Aku kan biasa mengurang abang apa tena soal mau ke Kapuangan. Artinya tatanan itu sejak dari firman Tuhan sudah diatur juga. Nah, dalam perenungan ini, tatkala mereka singgah di rumah itu, Yesus ditempatkan di tempat yang terhormat sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, menempati tempat yang istimewa. Tidak hanya kekuatan lendu, Pak, bukan.
Dia diposisikan sebagai yang dituakan atau sebagai Tuhan yang akan mengubah kehidupan seseorang, yang akan memberikan sebuah masa depan yang baik bagi orang yang mengundang singgah itu. Sehingga tatkala mereka mengadakan perjamuan atau duduk makan, Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur. Mengenang kembali tentang beberapa hari yang lalu murid-murid mengadakan perjamuan terakhir dengan Yesus. Setelah itu mereka tahu, oh, ya boleh tetasolan nina buang Yesus ya. Ya tetap bengki roti, ya tetap di bawah ada komelo, rupanya dia adalah guru kita. Dan memang layak disebut sebagai guru, dan Yesus langsung hilang dari pandangan mereka. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Tempatkan dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Tetapi biasa tupung Yesus tak aman dari Tuhan lan katuan tak sanggup mau mesin ATM opung parolio moseng opung lama sekolah tunaku parolio moseng benomo bisa juta minggu boleh lami pasidena 1,5 juta salamale lang kawan itu anak. Kadang-kadang kita menganggap dia sebagai pemberi, yaitu hidup kita tidak tempatkan sebagai Tuhan yang harus disembah, yang harus ditinggikan, yang harus dimuliakan. Tatkala kita berdoa, doa Bapa kami, mungkin semua ini tahu doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Yami pokade susito, harusnya bagian dimuliakanlah namamu. Nah ya tu katuamu tak muliakan nih puang matua, tapi dalam muliakan nih harusnya orang yang mengucapkan itu, dimuliakanlah namamu oleh hidupku, oleh pekerjaanku, oleh pelayananku, oleh apa yang saya kerjakan, dimuliakanlah engkau melalui hidupku. Itu namanya menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Anggi mi sumar ruang ri, nata mi tempatkan sebagai Tuhan. Dan saudara-saudara, relasi atau hubungan ini perlu diperbaharui sehingga kita menjadi manusia yang baru. Sungguh-sungguh hubungannya dengan Tuhan dia berkenan, sehingga tanpa diminta pun Tuhan pasti beri, karena dia tahu apa yang kita perlukan. Biasa ada kuat panatasu jo rumah dosa, natandai mo Pong Yesus. Termasuk ti anak-anak muda tula ke bayi ne ke muane. Tak apa natandai tomo-tomo natandai mo ku. Atay me bukade no ko. Natanda bang papa ako la ke bayi ne mo. No ko apar ko mase. La ke bayi ne ko. Natandai bang papa ako la ke muane mo. Yesus lebih tahu daripada itu. Tetapi tergantung hubungan kita kepadanya. Kemudian yang terakhir saudara, orang yang diperbaharui. Dalam ayat yang saya baca tadi dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Menari pembukaan pelayanan di sini. Beberapa saat dimulai dan momentum-momentum telah diatur. Kapan waktunya? Piran waktu tanta malelangan. Dihitung-hitung, direken-reken dengan kesepakatan, dengan rapat, dengan menyusun strategi, kapan kita mulai pelayanan. Kedua murid ini setelah dia berpengalaman dengan Tuhan, lalu buktikan ke manusia baru. Lamu karena saya kumua, lamu bak petirong kumua ya, kamu salah dua telah menjadi manusia yang baru. Biasa dikuaya tu aku teh manusia baru masa bak Malaysia mau ma gereja. Kubasia mau tanah kebaingku laku gereja, aku pemalaran. Atau mengaran kubasolat halona. Kubuktikan semua aku teh manusia baru karena saya bisa memberi persembahan. Tangkuku to mau doa ambe membuktikan. Tetapi di sini ada satu tuntutan yang mungkin masih banyak orang yang belum bisa mengerjakannya sebagai sebuah amanah dari kebangkitan Kristus, bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Kuasa ini akan melingkupi Anda, menyertai Anda,
Semua kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Sebab itu pergilah ke seluruh dunia. Dan dimulai dengan kata di sini, bangunlah. Yana kita lah rumah tangga. Nah ya kita profesi sebagai Pak Tani. Nah tanah de madi miliki kemelambi. Umba susi tu tangana te si balimi ke na tete karua tete kasera yang siapa milik. Nama tu matanak. Laman tanam miki paruyo pasang bananta. Na tama siapa kau milik. Kira-kira dia apa ke deni muane susito? Batu anak ta. Di alam pepa atong ni pa atong tu bantal na anggi pakanai. Saya na kanai tantu masalah baru. Di Patiramban. Dan kami tahu kimela wala sekolah saya tahu kami sekolah kurang lebih 5 kilo setelah SMP. Biasa nasirangkan bapak aku. Wah ya juga teh. Tomatua tanda kasih sayangnya disiram. Dulu kan malah bikin nalwai dulu nanti malah sekolah disiram. Bangun, tinggalkan kemalasan itu. Orang bangun itu adalah orang yang punya target hidup. Yari na tanah no kata milik sabatana tanda ko apa lagu pogokam ke milik nai. Ako kamu to si bali na kota siya markapa lah milik kita. Lama bikin majama. Ada target yang mau dikerjakan. Dan itu menjadi sebuah perenungan tatkala kita duduk bersama dengan keluarga kita apa yang mau dikerjakan besok. Dan di sini diajarkan bahwa tatkala mereka melihat itu dia bangun. Nah si Tuhan nanti tahu teh boyo, susi kamu teh rampo boyo kokomo. Bisa ke langsung di marondo masih aku tapi layo kayak boyo maro biki. Tang susi rekato. Tamang rondo mau masih tapi layo pa. Dua ngobongi pa talung ngobongi pa. Nah di Tirno mau babai sama rondo. Artinya secara logika manusia ada saat di mana kita harus beristirahat. Karena fisik ini memang perlu istirahat. Tetapi kedua orang ini saudara, inilah keajaiban kebangkitan Yesus bahwa rasa malas itu, rasa capek itu bisa diubah menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah spirit untuk bisa bekerja dan melayani. Maka bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem untuk bersaksi. Kata bangun di sini adalah mengalahkan kemalasan, mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan ketakutan. Mereka bangun dan pergi. Tetapi kadang-kadang untuk bangun dan bekerja biasa dikuah datang Pak Bela pergi. Napa mau angkaran? Susi ke dibuka itu pos peido patu atu napa mau tulan kande gembala do. Umba mulana itorro. Napa mula tudal di garaga do. Itu karena kekhawatiran. Tetapi karena ada kuasa kebangkitan yang memberikan kita manusia baru, semua itu dikesampingkan. Kita memandang kepada Kristus yang bangkit. Kita harus ke sana dan kita bisa melayani di sana. Bangkit, mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan kemalasan, mengalahkan ketakutan. Kedua orang ini kembali ke Yerusalem. Walaupun bongi, walaupun malam, mereka harus kembali. Orang yang berpengalaman dengan Kristus selalu ada keinginan untuk bersaksi tentang karya penebusan. Butung tayo yang nama sanang keten ni tahu nasyang para na tayo na saksikan ni kumua pung Yesus yang merapuang saya juru selamat. Saya bersyukur sebagai seorang hamba Tuhan yang Tuhan telah panggil dan pilih di Biro Penginjilan. Saya selalu berdoa setiap hari, Tuhan izinkan saya menyampaikan Injil minimal 1 orang 1 hari. Makanya dalam interaksi sosial saya kadang-kadang saya ada di tempat-tempat yang bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak banyak dijangkau, di perapatan-perapatan di Makassar, di komunitas penjual cakar. Itu komunitas saya di Makassar itu di Jalan Veteran Selatan. Setiap waktu ada 30 menit saya singgah di situ, cerita tentang Injil kepada orang. Dan saya senang bisa melakukannya. Tapi saya bersyukur bahwa tak siapa tumpah atau naik. Biasa kikiano ke lampakar ke Injil aku, ya ama kena sengkeki, ya ama ke tersinggungi. Itu karena kekhawatiran.
Karena kita tidak mengimani bahwa kuasa Yesus itu mampu melindungi kita. Orang yang berpengalaman dengan Yesus, sekali lagi, kata bangkit itu mengalahkan semua ketakutan. Nah, kita turang polampong itu temo. Paral lula tasabi. Kau itu pong Yesus yang marapuang sejuru selama. Tayalan sengat. Tidak ada jalan lain. Taparampol ako si Balinta, anak ta sang banonta, minda tu tatandai. Tu tayo pa natandai pong Yesus yung pagpuang sa Jerusalem na po kadan di kumua. Yang musalay lino, na tayo mo potong ang pong Yesus. Ya tu inang mo, tayo mong kilata masuruga. Sabay tu suruga di pasadia, lako tu potong ang pong Yesus, menda di puang sa Jerusalem na. Kemudian bacaan terakhir tadi saudara mengakhiri perenungan ini. Dalam 2 Korintus tadi dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Apa tuh yang lama? Yang untuk kemudiannya sipa-sipa tang melota. Dadu, tangga, kabaine-baine, boko, ugaukan dosa, selingkuh dan lain sebagainya. Ya misalnya manusia lama toh. Yan tapatongong pongi sumintu to tapatoronasang, di patoronasang. Sehingga ditinggalkan itu tetapi tak langsung tinggal. Saya bangun po tu pong Yesus na ko, melo to nano mo, toleo mira, na telepon siapa ko to cewek dolo mo. Sejak bisa kau si janji om makale batu yang mangkasa. Itu kuasa setan itu. Padahal kita sudah bertobat. Nah kau ada siapa nomor om itu hubungi misi goda-goda sudah. Itu pekerjaan iblis. Tidak mau supaya kita bisa bertobat secara terus menerus. Dia selalu menggoda dan menggoda. Termasuk bagi orang yang menjudi. Di pesambayangan mau ditumpangi tangan mau 7 malam 7 hari didoakan dia sudah selesai. Tetapi yang narang itu manung kuku anak amelo atau manung sama manangku. Pira kemarin pa itu masaw. Kita akan lampinan omang komeng katoba tayo mengkulamale. Tetapi yang narangnya non itu manung manung melo itu na disia sing mangka na malu coklat. Lalu mematang gak sulit. Jadi iblis itu selalu menggoda. Jadi perjuangan belum selesai. Sehingga perlu ada penyerahan secara total. Yang nagodau mengkumusentang susito puang. Benda di kapataluan. Mura kana ito manuk melo kurangi. Tayo marapula male. Mura kana gas-gas na motorono sa manila ko nakasial mo taon dito. Tayo makula male sa ba. Mangka mo kumengka to ba. Kupesakam mo ako. Diolo na pumoto ko tayo makulampugawkan dito pengoran nito. Termasuk dalam hubungan-hubungan suami dan istri itu si Uno. Si Pakaboro komo. Termasuk kasus kita di Toraja. Ya tutu si salah. Tak ada tu si Kampela. Tang-tang orang kata. Tu si Uno, tu si Sampu. Dan hubungan-hubungan yang dekat. Tetapi yang tak bisa jemaat, tak si pagari dulu kok. Angki mo tamale si kara-kara sang manitatur bangan itu. Padang mo tu. Buara ka kula tua misa. Buadukar ka mula tua misa. Nah pada dia anak ta, mbana kota bagi bangami. Angki tamale si Sarai. Itu kada to sarani. Tetapi anak koi kada tolino no tak si palako tu. Den duga si anakku menarang. Den duga kenalanku yang mengkasa. Tak si pataro laku Jakarta. Den duga si aku santai jo namanya Bowo. Prabowo. Omu tandai banget di patay ko na tandai. Itu adalah emosi-emosi yang bisa memicu kita untuk hal-hal yang tidak sesungguhnya bisa diselesaikan. Jadi saudara-saudara, manusia baru di dalam Kristus itu memperbaharui cara pandang kita. Kumuya telina te saturi. Dori suruga inan marende. Lami katapai kumuya tambahin na pumatua. Taman aku suruga. Sabay itu pong Yesus buang sa Jerusalem aku. Kena tambahin na taman na suruga. Tetapi dan tahu mataru-taru. Kung kumatumbar mo tayo mati na kuha, tayo kurangin na tambay na pumatua sa bataro. Tetapi bukan alasan itu ya. Semua orang pasti kembali kepadanya. Semoga firman Tuhan ini menolong saudara dan saya. Bahwa Kristus yang bangkit membaharui kemanusiaan kita.
denlah sakalangan yang mau tu kecewa, marah, dan tidak memiliki masa depan atau harapan. Yan na den patu hubungan mi, kecewa kamu, sengke kamu, butung-butung tak atau keparan mi. Bisa na sakalangan itu tu membaharui, Yesus bisa membaharui. Tetapi memang kamu diperbaharui ulendo ia tu jana palalanan kau tu mimandapi rangi kadana pematua maka itu tu malah menomba bersekutu baca firman Tuhan berdoa ya moto proses itu akan membuat kamu menjadi manusia yang baru dan yang lama sudah berlalu ya tu apa memang pengkatoba itu lendu setan biasa pada pakai goda kamu pesakan ni kumua ya tu kara-kara lendu tak makulang pugaukan aku. Saya hidup bagi Kristus karena saya adalah manusia yang baru. Marilah kita berdoa. Tuhan, malam ini kami telah mendengar firman-Mu. Setiap telinga yang mendengar dengan penuh urapan dan kuasa Roh Kudus akan membuat mereka sadar kalau ada penghalang untuk menjadi manusia baru. Mereka bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah mereka terus belajar mengasihi Tuhan. Mewartakan kabar keselamatan di dalam Yesus. Dan jikalau ada yang hadir malam ini belum membuka hati percaya Yesus, kami mohon malam ini mereka mengambil keputusan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dosa-dosa masih menggoda mereka untuk melakukannya kembali. Kami patahkan di dalam nama Yesus kuasa dosa, kuasa setan, roh-roh jahat yang terus menggoda mereka. Kami patahkan dan hancurkan di dalam nama Yesus, sehingga umat-Mu menjadi manusia yang baru. Pos pelayanan di sini yang telah dimulai, mereka telah bangkit, mereka telah bersemangat, mereka telah bersinergi, karena mereka memandang kepada Kristus yang bangkit itu. Meteraikan firman-Mu Bapa ke dalam hati kami, dan kami menghidupinya. Kelanjutan dari ibadah kami, Engkau bertahta di atasnya. Kami bersyukur bahwa Engkau mendengar doa kami, dan Engkau dapat menghentikan hujan ini, dan kami semua bergembira dan bersuka cita bahwa kami berpengalaman dengan Tuhan malam ini. Engkau pencipta alam semesta, Engkau sanggup mengendalikan alam musim ini, karena mereka taat kepadamu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan kiranya kita diberkati lewat firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Dan kepada hambanya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan serta dalam kehidupan keluarga. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama kolaborasi PKP dan PKW, yang kedua Persekutuan Kaum Muda, yang ketiga Panitia Paskah. Secara berturut-turut disilahkan berdiri di tempat saja yang memungkinkan. Boleh maju ke depan panggung, sebagian di tangga-tangga, sebagian di atas. Sepatu kayak sudah merendah. Sepertinya tidak memungkinkan untuk datang semua atau bagaimana? Tidak apa-apalah, di pondok ini saja sebagian.
Boleh ya? Iya. Karena ya, kalau kita di tangga tetap juga kehujanan, boleh maju di depan pondok saja dalam pondok. Ya. Kita ingat kemenangan iman 202. Pegaan kamu gimana hujan kira-kira tuh turun suara lihat suara 1 di sana, suara 2 hujan, suara 3 di sini. Kesembuhan dan penghiburan, beban dipikulnya, hajat disukupnya, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Dalam payung malam tengah peperangan, Tuhan janjikan kemenangan. Dari musuh kelam masuk dalam Tuhanku, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Lanjut panitia Panitia 190. hujan
Udah terus oke Orpa Duma salam sama Pendeta Dorcas Naba. Uran merantau kita boleh. Lama kecil. Persekutuan PKM, silakan maju di sini. Air hujan, becek.
rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pernah ku rasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat.
Tuhan dipermuliakan atas persembahan pujian kita pada malam hari ini. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil tangguh persembahan dijalankan oleh Majelis Gereja Kibayat Jemaat Sandale. Kita memuji Tuhan dan nyanyian kemenangan iman nomor 181, berilah hormat namanya. Dan doa persembahan sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dorcas Naba Lamba Padang STH. Yesus tempat indah hatiku, sekarang ku jadilah anakku, ku dapatlah semua kasih-Nya, pujilah Dia, berilah hormat namanya, ikutlah kamu kepadanya, jangan kau tolak dan cintanya, dan yang berdosa pun selamatlah, pujilah Dia, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, Tuhan disalib pinjol juta, pujilah Dia. Dalam pujian kita, yang pertama ke bawah salibnya Tuhan. Di bawah salibnya Tuhanku, Tuhan bertobat kepadamu, di sana ampun dosaku, pujilah Dia, berilah hormat namanya, berilah hormat
Baik, mari kita berdoa. Kembali kami datang mempersembahkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami semua dari pagi hingga pada malam hari ini. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam penyembahan kami pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini mengambil bahagian dalam hati kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami sekalian. Engkau ya Tuhan kembalikan kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu. Bahkan berkati terus dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu dan juga berkati dalam keluarga. Juga ya Tuhan kami bersyukur bahwa dalam rangkaian penyembahan kami umat-Mu yang hadir telah memberikan persembahan kami kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, biarlah berkenan kepadamu dan juga dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang telah memberikan persembahan ini kepadamu. Berkati kami semua, biarlah apapun yang kami akan kerjakan dan yang kami usahakan membawa hasil yang baik bagi kami semua. Kami boleh nikmati dan kami pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu yang telah berjalan di tengah-tengah kami semua mengumpulkan persembahan ini. Kembalikan kekuatan, kesehatan, tambahkan terus kesetiaan kepada mereka dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di surga, kelanjutan penyembahan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan bersama dengan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah penyembahan kita pada malam ini. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 247, Tuhan mau sertai hamba. Dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mas Sudi Lolongan STH. Yang memungkinkan untuk berdiri, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan melangkahku tepat, maka jiwaku tenang pada jalan dan lebu.
Kita sembahyang. Domai ti parandukna salakopuna inda kami nomban kini peng kidalai tuyona kamalimbang nami yomai Allah lana tomate kibudi kipakala abi komi opuang belanda kamu tupuang sumpu mamase duka borok lako kami mintu panampa malabi ini kure sumangat te kami nomban mak din luming kamelo belanda kama masiam anama katampakan na syulu soranasan sorong ammi itu katwammi lako puang ammi tarima itu pa pasatena anak kama turu-turuam morah domai puang matua ambe kamaram pasal domai Yesus Kristus anak pak tunduan pengantak na penama sallo tu tontong lada papayan lako kalemi soranasang randuk tebongnya te tontong selako lakona. Amen. Ya, sambil kita bersalam-salaman satu dengan yang lain, kita menyanyi dari Kidung Pujian 458, Yesus disalibkan. Mari kita gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, inilah seluruh ibadah penyembahan kita pada malam ini atas ketenangan dan keterlibatan kita dalam menganggap pelayanan pekerjaan Tuhan pada malam ini. Ucapkan terima kasih. Oke, Al Kitchen. Al Chicken. Iya. Oh, PKP ya? Apa itu? Kaum pria. Oke. Ini dua PSK. PSK. Apa itu, Pak? Perempuan 1 kuintal dengan pria 1 kuintal.
Oke. Oke, baik. Sumpu ulangan loloko na ulangan pendaunan na tu kami nomban tu tapagaukan lante mabong itu temo den upa anda kada pong matua tu mang katarangi la tapukun yang lolalan sila kotongan bonon ta si misa ta kana saitongan ni kumua apa tu lan halangi ki lan lingkan katuan baru bisa la tapator lingkan katuan ta nete waktu la dipatulako lama lingka ki sola katuan baru sola katonganan kada puang to tumampata. Tamenteng katama acara mapen Talun Romawi. Pembacaan SK Pos PI Petua ini akan dibacakan oleh Bapak Sekretaris Badan Pekerja Majelis Kelas Gereja Kibai Kelas Sangala dan akan dilanjutkan oleh peresmian secara langsung oleh Ketua Biro Penginjilan Gereja Kibai. Kepada kedua Bapak kami persilakan secara berurutan pembacaan dilanjutkan dengan peresmian. Saya akan membacakan surat keputusan nomor 142 garing SK garing BPMS garis GKK garing 3 Romawi garing 2026 tentang perubahan cabang kebaktian menjadi pos penginjilan dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibai menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan keputusan sidang Majelis Sinode Gereja Kibai tahun 2026 tanggal 12 Maret 2026 nomor 05 garing Kep garing SMS garis GK garing 3 Romawi garing 2026 tentang strategi pengembangan pelayanan dan kebijakan Gereja Kibai pada angka Romawi 1 huruf E.
memutuskan, menetapkan. Kesatu, mengubah status Gereja Kibait Cabang Kebaktian Patua menjadi Gereja Kibait Pos Penginjilan Patua. Kedua, pengelolaan Gereja Kibait Pos Penginjilan Patua bukan lagi berada di bawah tanggung jawab Badan Pengurus Majelis Jemaat BPMJ Sandale, tetapi di bawah tanggung jawab Gembala Jemaat yang ditempatkan atau di koordinator pelayanan yang ditunjuk. Ketiga, agar Gereja Kibait Pos Penginjilan Patua segera mengelola administrasi secara mandiri dengan memberikan laporan keuangan setiap bulan ke klasis dan sinode. Keempat, surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 30 Maret 2026, Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, Ketua Pendeta Julianus Tandirero MD, ditandatangani dan distempel. Demikianlah pembacaan surat keputusan dari sinode, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Terima kasih untuk waktu yang baik yang dipercayakan kepada saya untuk membuka secara resmi pembukaan Pos PI Patua ini. Sebelumnya itu izinkan saya menyampaikan rasa hormat kepada Badan Pengurus Majelis Klasis Sangala, Badan Pengurus Majelis Klasis Sangala Selatan, yang saya hormati juga para pendeta, guru Injil, presbiter yang hadir pada malam ini, dan yang saya hormati juga Toparenge, pemerintah setempat, Pak Dusun, Kepala, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini, dan masyarakat yang sangat mengasihi pelayanan yang telah dibuka, yang bisa berpartisipasi pada malam ini. Izinkan saya sebagai Ketua Biro Penginjilan dan Pengutusan Gereja Kibait menyampaikan selamat atas sebuah pencapaian pelayanan yang dikerjakan oleh Klasis Sangala, secara khusus di Jemaat Sandale yang oleh tuntunan Tuhan dapat memulai pergerakan pelayanan di tempat ini. Menjadi sebuah penjangkauan bahwa kita akan hadir menjadi berkat dimanapun kita hadir. Sehingga dengan adanya Pos PI di sini, maka kita terpanggil berkontribusi bagi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sini, dan kita terlibat dalam program-program pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang ditentukan atau disepakati di daerah ini. Dengan adanya Pos PI di sini, maka kami sangat merindukan sebuah kerjasama yang baik. Tatkala ada gembala yang akan ditempatkan mungkin bulan 8 atau bulan 9, kami rindu tokoh-tokoh masyarakat Tuki Pomatuana Lante Tondo Kete bisa membimbing, bisa mengarahkan, dan bisa memperlengkapi utusan Injil itu supaya dia bisa berdaya guna bagi daerah ini. Dan kami mohonkan juga kepada rekan-rekan gereja-gereja yang ada di daerah ini
Kami rindu bahwa utusan Injil yang akan kami utus ke sini di kemudian hari berkenanlah menjadi mitra yang baik, dan mungkin akan diutus seorang yang masih muda. Saya belum ada penerawangan apakah dia bujang atau belum, sudah menikah, tapi kalau belum menikah bisa dicarikan jodoh di daerah ini. Seandainya masih bujang ya, bantulah dia supaya dia tidak baik, supaya dia bisa lebih baik. Kemudian izinkan saya juga mengucapkan terima kasih atas nama Majelis Sinode Gereja Gebaid. Sebagaimana keputusan kita di SMS kemarin bahwa di tahun 2026 ini target pencapaian kita adalah 17 pos PI, dan 2 minggu terakhir ini saya ada di Klasislu Utara telah membuka satu pos PI namanya Tokbau, dan di sini untuk kedua di tahun ini saudara-saudara di Klasis ini telah mencapai atau memenuhi satu target penambahan pos PI. Kita berharap bahwa dengan adanya pos PI di sini bukan berarti bahwa kita sudah selesai bekerja, tetapi teman-teman di Klasis, baik Klasis ini maupun di Klasis sebelah, akan dipimpin oleh Tuhan kemana dan di mana lagi kita bisa berkarya. Bagaimana kita bisa mengembangkan ke tempat-tempat yang bisa dijangkau untuk pemberitaan Injil dan penguatan-penguatan bagi orang-orang untuk semakin setia kepada Kristus. Dan izinkan kami mewakili Majelis Sinode juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang ada di Lembang ini atau di dusun atau di kampung Patua ini yang secara antusias bisa berkontribusi, baik hadir, memberikan sambutan-sambutan yang hebat dan luar biasa. Membangun pondok ini tidak mudah. Saya lihat tadi kalau di daerah saya, yang petasuki papa susitete Anda bisa tasuk punala, mesti ditunui baik. Mudah-mudahan waktu buat pondok ini ada babi dipotongnya. Itu berarti nilai pengorbanan luar biasa. Ini bukan main-main ini. Kemudian itu lah di Petar Lubang mau menikah bisa teh demo panggungin deh. Atau Pak Gembala siapalah bisa buat panitia dadakan, ya nikah aja lah. Tidak usah dibongkar. Saya cuma bercanda. Tetapi doa saya atau doa kita dengan adanya pos PI ini akan memberkati masyarakat di sini, memberkati mata pencarian, memberkati keluarga, bahkan memberkati anak-anak muda, generasi-generasi yang akan datang. Dan mohon topangan doa dalam program penginjilan kita. Untuk target tahun ini ada 3 provinsi yang akan kita capai. Dan kami sementara menggarap Provinsi Gorontalo, Lampung, Bangka Belitung, dan juga di NTB. Doakan semoga target pencapaian itu bisa kita capai sebagai sebuah komitmen kita mempersembahkan provinsi baru bagi kemuliaan Tuhan. Besok jika Tuhan kehendaki saya akan menjangkau pelayanan di bagian daerah ke sana. Kasih siapa lagi namanya? Rendang Batu sampai hari Minggu. Kemudian kalau Tuhan izinkan tanggal 8 saya akan kembali melihat kawan-kawan kita yang ada di Sudut Go. Mereka sudah hampir 1 tahun di sana dan puji Tuhan, penanaman gereja di beberapa titik sementara berjalan dan kita imani akan ada pencapaian yang luar biasa. Setelah itu kalau Tuhan kehendaki mungkin akan ke Bangka Belitung dan selanjutnya ke Lampung menindaklanjuti survei pelayanan yang telah dilakukan. Terima kasih kepada pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat yang telah menjadi partner kami yang luar biasa. Kami berharap bahwa tokoh-tokoh masyarakat ini menjadi orang hebat untuk bisa menjadikan daerah ini semakin diberkati Tuhan. Saya mengundang Ketua Klasis di Sangala untuk kita berdiri bersama di sini untuk meresmikan secara resmi pos PI Patua. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, maka pada hari ini tanggal 1 bulan 5 2026 atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka diresmikanlah pos penginjilan di
Patua. Tuhan Yesus memberkati. Dengan diproklamirkannya pos PI ini, maka kita imani kedahsyatan dari Tuhan akan memakai saudara-saudara yang sederhana dan terbatas untuk pelayanan yang lebih hebat. Kita imani bahwa kita hadir di sini bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang memimpin kita ke sini, dan Dia sendiri yang akan memberkati kita. Nilai pengorbanan dibutuhkan tatkala kita membangun gereja sederhana atau tempat tinggal. Kita terpanggil untuk bisa berkontribusi, dan kami rindu masyarakat yang kami cintai, tokoh-tokoh masyarakat pemerintah, izinkan kami melibatkan teman-teman untuk bisa mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan ke depan. Mungkin ke Manggaraga gereja kan yang perlukan di kayu, dan kayu ladi, kayu mi pinus ko, dan kayu na kepala bisa biala tuh pinus sampai tidak jadi gereja atau teman-teman yang lain, karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah tadi acara peresmian pos PI Gereja Kibait Patua. Selanjutnya kita melangkah ke Romawi yang keempat, sambutan-sambutan sang buku duang buku kada. Yang pertama Yomai Tomak Parenta Lantai Tondok, dan yang kedua Ketua Badan Pekerja Klasis Sengalak Gereja Kibait. Lako tuang tu Tomak Parenta Lantai Tengah-Tengah Tondok ben kesempatan. Ya, selamat malam. Salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, pemerintah Lembang Liatung Matalo, untuk menyampaikan beberapa penyampaian. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta Gereja Kibait, yang saya hormati segenap Badan Pekerja Majelis Gereja Kibait seklasis Sengalak, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan agama yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati segenap Bapak Ibu yang bekerja di bidang pemerintahan, yang saya hormati Peparenge yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang tidak sempat saya sebut fungsi kedudukan dan jabatan kita masing-masing. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Lembang Liatung Matalo atas ketidakhadiran beliau pada acara peresmian dan perayaan ibadah Paskah pada kesempatan ini, karena beliau sementara menjaga mertua di rumah sakit. Selamat atas peresmian pos PI di Patua ini. Kiranya dengan adanya pos PI ini, nama Tuhan tetap dimuliakan dan segala karya penyebaran Injil bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Penyampaian kepada kita seluruh warga Lembang Liatung Matalo. Yang pertama bahwa Babi Dasawismaya,
bukan babi Lembang yang dibagi ke dasawisma masing-masing. Diharap ketika sudah ada anakan dibawa ke Lembang untuk pengembalian sesuai kesepakatan bahwa setelah melahirkan dibawa ke Lembang 2 untuk bisa dimiliki induknya, untuk bisa dimiliki. Saling kontrol dalam dasawisma kita masing-masing, karena kelompok terkecil dan mudah dikontrol itu di dasawisma kita. Dan kemarin kita ada pemeriksaan dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang, dan babi ini yang dicari karena keadaan timpang, karena yang di masyarakat sudah banyak beredar, sementara kita belum mengembalikan ke Lembang sesuai kesepakatan kita masing-masing, kesepakatan dalam musyawarah kemarin ya atas si Pakilala toh. Yang kedua, mohon maaf diulang-ulang terus ini karena tahun ini kita juga diperiksa oleh BPK terkait pajak bumi dan bangunan kita. Ya, kalau misalnya tak nalami kepala rampoiki, kita kali bang memalai ke mana kepala, karena itu adalah kewajiban kita semua. Dao mentakui kuah tak karena saya mak tagi kepala. Iya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan informasi ini, mohon dimaafkan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Yang mau tu sang buku dong buka dan mai tomak perintah tu nabawakan ibu tak kena sai ku apa tu dapana atau perintah lai tangatan tondok la ta purapa selanasang la ta masak kemari lingkan ketuan telanti tangga-tangga perlembangan na terangi masolanasang semua Pak Lembang berhalangan hadir belana tomatuan telan kamalaman Batangkali yang dimasaki kita minta kombongan ke langki kapas sambayangan tata kilalai kumua tomatuan na Pak Lembang liatu matalo lan kamalaman Batangkale dinopo na pangbatua papakan di kamalekian susi tanga siananga mintu keluarga lamentenga kita masambutan ma penduan ya mutu ketua badan pekerja badan pengurus majelis ini kelas Sangala lako ibu kiben kesempatan. Terima kasih atas kesempatan ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Paskah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, yang karena anugerahnya yang begitu besar, sehingga pada hari yang penuh sukacita ini kita boleh berkumpul bersama dalam persekutuan yang indah, yang kudus untuk merayakan Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah kemenangan terbesar sepanjang sejarah manusia. Paskah tentunya bukan sekedar perayaan atau tradisi, melainkan pernyataan iman kita yang hidup bahwa Yesus Kristus yang mati telah bangkit, dan kita pun turut dibangkitkan bersamanya dalam hidup yang baru. Dan pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan beberapa arahan atau sambutan, izinkan saya untuk menyampaikan rasa hormat saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Biro Penginjilan
Bapak Ibu Pendeta, Guru Injil, baik dari Gereja Kibait maupun dari gereja-gereja tetangga, jika ada yang berkenan hadir pada malam ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pemerintah yang ada di Lembang, Leatung, Matalo, dan semua jajarannya. Yang saya hormati Toparenge, yang saya hormati Bapak Ibu undangan, Ketua Badan Pengurus Majelis Gereja Kibait Klasi Sangala Selatan, Ketua PKP, Ketua PKW Gereja Kibait Klasi Sangala Selatan yang juga berkenan hadir. Yang saya hormati seluruh anggota PKP dan PKW, bahkan segenap masyarakat dan jemaat yang hadir yang kami cintai di dalam Yesus Kristus. Hadirin yang saya kasihi, atas nama Majelis Klasis Gereja Kibait Klasi Sangala, saya menyampaikan selamat datang kepada semua tamu undangan, pejabat, serta segenap warga jemaat dan masyarakat yang telah berkenan hadir dalam perayaan Pasca Kolaborasi yang sangat bersejarah ini. Kehadiran Bapak Ibu sekalian merupakan kehormatan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang mempunyai pelayanan ini yang akan membalas kesetiaan Bapak dan Ibu dengan segala berkat-berkatnya yang tidak terhitung. Perayaan Pasca Kolaborasi antara persekutuan kaum pria dan persekutuan kaum wanita ini adalah wujud nyata dari kesatuan tubuh Kristus. Ketika kaum bapa dan kaum ibu bersatu dalam satu tujuan, satu semangat, satu iman, maka semakin nyatalah kuasa kebangkitan Kristus di tengah-tengah kehidupan jemaat dan masyarakat kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini juga izinkan saya menyampaikan beberapa arahan yang kiranya dapat menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Yang pertama, mari kita terus perkuat persekutuan dan kebersamaan atau kolaborasi. Bahwa perayaan Pasca Kolaborasi hari ini hendaknya menjadi momentum yang terus kita lestarikan atau kita pupuk. PKP dan PKW adalah dua pilar kekuatan jemaat. Ketika keduanya berjalan beriringan dengan satu tujuan atau satu misi dan visi yang sama, maka pelayanan gereja akan semakin kuat dan berdampak. Saya mendorong agar kolaborasi ini tidak berhenti sampai pada hari ini, melainkan terus dilanjutkan dalam setiap program dan kegiatan pelayanan kita ke depan. Yang kedua, mari kita terus hidup dalam semangat kebangkitan. Bahwa Pasca mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah akhir. Oleh sebab itu marilah kita hidup dalam semangat kebangkitan. Bangkit dari kelesuan rohani, bangkit dari perpecahan, bangkit dari keputusasaan dan berbagai hal. Serta jadikanlah perayaan Pasca ini sebagai titik awal pembaruan hidup yang nyata, baik dalam keluarga, dalam jemaat maupun dalam masyarakat yang luas. Yang ketiga, perkuat hubungan gereja dengan pemerintah. Kehadiran perwakilan pemerintah dalam perayaan ini adalah bukti nyata sinergi yang indah antara gereja dan pemerintah. Saya mengajak seluruh warga jemaat untuk senantiasa menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada pemerintah, dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Gereja harus menjadi berkat bagi masyarakat di mana berada.
Yang keempat, perhatikan penginjilan dan kesaksian hidup. Pesan Paskah adalah pesan yang harus dibawa ke seluruh pelosok negeri, khususnya di lingkungan kita di sini. Biro Penginjilan telah memberikan beberapa arahan yang sangat mulia. Karena itu, saya kembali mendorong kita semua yang ada saat ini untuk menjadi saksi Kristus di lingkungan masing-masing, melalui kata-kata yang membangun, melalui perbuatan yang penuh kasih, dan melalui kehidupan yang terus mencerminkan kasih Kristus kepada sesama. Kelima, jaga kerukunan dan kebersamaan. Bahwa sebagai gereja yang berada di tengah masyarakat yang majemuk, kita dipanggil untuk menjadi agen perdamaian dan kerukunan. Jalinlah hubungan yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Perayaan Paskah ini hendaknya menjadi sarana yang mempererat tali persaudaraan yang sesungguhnya di antara kita semua. Akhirnya saya menyampaikan ucapan terima kasih bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini dan penuh berkat, perkenankan saya atas nama Ketua Badan Pengurus Majelis Gereja Kibait Klasi Sangala menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mewujudkan perayaan Paskah kolaborasi yang luar biasa ini. Saya menyampaikan terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada Ketua Biro Penginjilan atas bimbingan rohani, arahan dan dukungan yang telah diberikan. Kehadiran Bapak pada kesempatan ini adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu pemerintah yang ada di Lembang Liatung Matalo. Terima kasih kepada Toparenge, kepada tokoh masyarakat atas perhatian dan dukungan yang luar biasa telah diberikan kepada kami. Kehadiran Bapak Ibu adalah bukti nyata bahwa pemerintah dan gereja berjalan bersama demi kemajuan masyarakat yang berkarakter dan bermartabat. Terima kasih kepada Badan Pengurus Majelis Gereja Kibait Klasi Sangala Selatan yang juga berkenan hadir. Terima kasih kepada Ketua PKP, Ketua PKW Sangala Selatan yang juga boleh hadir bersama kami. Kehadirannya sungguh menjadi motivasi bagi kami. Dan juga terima kasih kepada pihak keamanan yang sejak dari pagi memberikan pendampingan dalam berlangsungnya kegiatan kami hingga pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Jendri sekeluarga khususnya yang dengan senang hati memberikan tempat rumahnya dan banyak hal demi berlangsungnya kegiatan Paskah kita di tempat ini. Terima kasih kepada Sangala TV yang juga dengan penuh kasih dan semangat. Sejak pagi kami masih ada di Tombang, tadi pagi kami sudah lihat postingan dan sudah ada di lokasi ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan terus memberkati untuk pelayanan selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh pengurus PKP, PKW Klasi Sangala, kepada semua panitia atas dedikasi, atas kerja keras, atas semangat yang luar biasa dalam mempersiapkan perayaan Paskah ini. Pelayanan ini adalah teladan iman yang nyata. Kiranya Tuhan yang membalas setiap tetes keringat pelayanan kalian dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang hadir atas antusias dan partisipasi yang penuh kasih sejak beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai pada saat ini. Sungguh bahwa kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara semua melengkapi sukacita Paskah kami, Paskah kita hari ini. Dan itu menjadi kesaksian nyata tentang kasih Yesus Kristus yang telah mempersatukan kita. Hadirin
yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, kiranya persekutuan kita pada kesempatan ini, sepanjang hari ini, akan menjadi awal pelayanan yang lebih bersatu, lebih kuat, lebih maju, dan lebih berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian kata-kata sambutan yang telah kita dengarkan bersama. Kita melangkah ke Romawi berikut. Ucapan terima kasih dari Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia kami berikan kesempatan. Kurang semangat tuh kesempatan malam itu di Pak Ben Yumi kami sebagai Ketua Panitia. Gua salam amobongi shalom. Ya, dolo yang mela parampuna sang buku doang buku kada apa gua yang kami hormati Biro Penginjilan Gereja Kibait yang boleh berkenan hadir pada saat ini. Yang kami hormati Badan Pengurus Majelis Sangala dan Sangala Selatan yang juga hadir pada saat ini. Juga kami hormati ketua-ketua PIG yang hadir dan lengkap hadir pada saat ini. Juga kami hormati para hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini. Juga kami hormati pemerintah Lembang Liatung Matalo bersama dengan aparatnya yang boleh berkenan hadir pada kesempatan ini. Sia duka gikua tabi alako tuang ki toparengi lante tondok yate. Duka gikua tabi alako mintu panitia kolaborasi PKP dan PKW Kelasi Sangala dan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan malam ini. Segala puji dan syukur kita layak persembahkan di hadapan Tuhan pada saat ini oleh karena anugerah dan kemurahannya bagi kita semua, sehingga apa yang menjadi harapan kita selama ini yang menjadi beban pemikiran kita secara bersama-sama, baik itu lewat tenaga, materi yang ada pada kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kita semua sehingga ibadah perayaan Paskah, kolaborasi PKW dan PKP dan sekaligus untuk pembukaan atau peresmian pos PI Patua boleh berlangsung pada saat ini. Dan kita percaya bahwa kegiatan ini boleh dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena dukungan kita semua, topangan kita semua, sehingga malam ini boleh menjadi kenyataan. Kita boleh saksikan secara bersama-sama. Sekalipun kita secara khusus kita panitia menjadi selama ini menjadi kekhawatiran kepada kita dengan kegiatan kita di tempat ini. Iya, karena berbagai hal. Namun kita bersyukur, berterima kasih bahwa apa yang menjadi kekhawatiran kita selama ini yang kadangkala sudah menyebabkan kita beberapa menit ya sudah putus asa, bahkan ada yang mengatakan kota mas sambayang bangmo, ya termasuk aku. Iya.
Apa boleh buat talmas sambayang mau dapat tua, nah selesai. Tapi kita bersyukur malam ini tak terjadi susito. Ya Tuhan begitu luar biasa menyertai kita semua sehingga perayaan Paskah saat ini boleh dapat berjalan dengan baik sekalipun ada kekurangan sini sana. Juga keluarga di tempat ini, Bapak Jendri si keluarga, kita kurus semangat untuk Inam Melomi lagu pengkarangan na pematua. Langsung mentama ucapan terima kasih ya karena dibagi mutu pembasian. Yang pertama ukua kurus semangat laku Bapak Pendeta Thomas Nari selaku Biro Penginjilan Gereja Kibait yang telah memenuhi undangan kami sebagai panitia yang boleh hadir pada malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sekaligus membuka pos PI Patua. Terima kasih untuk kehadirannya Pak, Tuhan memberkati. Juga kikua kursumangat lako pemerintah Lembang Liatung Mata Allah bersama dengan teman-teman kita parengi lante tondok yate Matallo ya. Lante tondok yate tu embengkan ni izin atau kesempatan tu kinanai mempogokan di kegiatan tu tananay solanasang lante mabong ito temo. Sekalipun kami panitia mungkin ada 3 kali kami boleh berjumpa bersama dengan orang tua kami itu parengi di tempat ini, namun kami bersyukur bahwa semuanya itu boleh berjalan dengan baik sehingga malam ini acara perayaan Paskah boleh berlangsung dengan baik. Ya moto yo kami panitia itu oleh Pak Ikua kurus semangat lako Pak Inam Melomi lako kami sonanasang anda dari melo te acara dipogokan tempon belambi saya lako te mabong itu temo. Duka Kikua kurus semangat lako mintu panitia dan seluruh jemaat lokal di Klasi Sangala yang telah mendukung, berkorban baik lewat tenaga, pemikiran maupun materi yang ada pada diri kita masing-masing. Yakin latai bilang dukung tetalu sulapa yate kemungkinan yate perayaan Paskah lantai mabung itu temo peta inala terlaksana. Iya, apa Painan Melomi Solanasang mendukung itu pengkarangan na pumutua lantiinan yate ya moton na terlaksana melosia lantai mabong itu temo na jumai kami panitia Kikua kurus sumanga lako kita Solanasang den nopa niya dulu pengorbananta tu tapaki mo tamate kegiatan talante atu to temo anak puang meratu umpamakan niki isule lako batang kaleta mas Solanasa kuaduka koresumanga lako mintu masyarakat lanteinan nyate iya tempon di kipamulan na kiwasok te inan tu tananay pudi pumatualan te mabong ito temo rampo komisi solangkan ni lanteinan yate si sola sang sururangki Bapak Jendri si keluarga lanteinan yate siya kami mintu jemaat lang klasi sangala yakin lala kami mandari kami jemaat kemungkinan bela setengah mati kan ni la ungkarang ite inan tu tananay solala sang adok kola na tututemo apabila na patang amelota solanasang amirampo intundikan imbantukan ni Yamato kikue jumi kami panitia kikua kuresumanga lako kita mintu
masyarakat lantai ini nete dan nopan yaitu tenagami bantuan milaku kami Solanasang anak puang maratu umbalas ilako batang di kaleta pantan Solanasang duka kikua kurisumang alako tim altar yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada malam ini. Tuhan memberkati kita semua dan juga untuk undangan yang juga boleh hadir pada saat ini kikua duka kurisumanga tu karampuami Solanasang. Sia duka kikua kurisumanga lako TV Sangala Mas Pit atau Om Pit yang telah meliput kami sejak pagi sampai malam ini dan boleh dapat dilihat orang di luar sana. Kurusumanga to na puang martontong pasake kami tu lan usaha-usaha selanjutnya. Duka kikua la kurusumanga lako penterangan. Iya, yang juga bisa menyiapkan sehubungan dengan lampu dan apa yang kami pakai saat ini dalam musik. Kua kurusumanga na puang tontong pasake kami sia duka kikua lako kita Solanasang tu mayorela na tu temo kurusumanga tu kehadiran di Solanasang yumay kami panitia mungkin banyak kekeliruan kami, kekurangan kami untuk menyambut kita semua yang hadir pada saat ini. Karena itu saya mewakili seluruh panitia memohon maaf atas berbagai kekurangan-kekurangan yang ada. Dan akhirnya ikua salama mabongi laku kita Solanasang, salama pasca puang pasake Solanasang pada moto kurre sumanga. Ya mo to sang buku dong buku kada kursumanga tu nabu penting ayo kita panitia lo kita Solanasang. Si taruna pengumuman dari seksi acara mengenai hasil lomba yang dilaksanakan tadi siang. Kepada seksi acara kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami seksi acara untuk menyampaikan pemenang lomba tadi siang. Ya, mungkin ini yang sudah ditunggu-tunggu yang ikut dalam lomba tadi siang. Kita berikan aplaus dulu. Oke, saya akan menyampaikan yang juara. Tadi siang ada lomba menjawab pertanyaan PKW dan PKP dan juga sambung lirik. Kemudian ada bagi masyarakat ibu-ibu lawan anak, ya, stafet sarung. Yang pertama saya akan menyampaikan juara 1 untuk menjawab pertanyaan. Juara 1 adalah PKP. Ya, berikan aplaus. Oke, juara 1 PKP akan diserahkan oleh ketua panitia. PKP maju ke depan. Iya. Kemudian juara 2 PKW. Oke. PKW. Ketua panitia serahkan dulu. Kemudian juara 1 untuk sambung lirik adalah PKW. Ya. Kemudian juara 2 sambung lirik adalah PKP. Kemudian lomba estafet sarung masyarakat di tempat ini, juara 1 adalah kaum ibu-ibu, ya, atau emak-emak. Ya, silakan ke depan mewakili. Kemudian juara 2
adalah anak muda. Ya. Oke, silakan ke panggung untuk mewakili ambil hadiah. Siapa yang? Ya, ketua klasis menyerahkan. Ini. Menuran. Ya, silakan. Kemarin tadi ya. Satu. Mana ini? Juara 2. Stafet sarung. Juara 1. Mak. Juara 2. Anaknya. Terima kasih banyak ya. Sudah memeriahkan acara ini. Tuhan memberkati. Ya, inilah pemenang lomba kita tadi siang. Semoga melalui kebersamaan kita tadi siang, melalui lomba yang telah kita lakukan bersama-sama, baik bagi kita PKP, PKW, dan juga masyarakat di tempat ini, akan menjadi terjalinnya persekutuan, persatuan kita bagi kita semua di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami dari PKP yang juara 1 menjawab pertanyaan. Hadiah kami akan serahkan kepada mak-mak yang tadi sudah berjuang dengan kemudian hadiah kami juga yang juara 2 sambung lirik kami akan serahkan kepada anak muda yang juga sudah berjuang tapi masih dikalah dari mama. Selamat berjuang. Ya, oke, terima kasih. Kami juga dari Persekutuan Komunitas tidak akan kalah dengan PKP. Kami akan menyerahkan juga hadiah kami karena kami adalah pelaksana. Jadi kami ini artinya berterima kasih atas keterlibatan mama dengan anak. Iya. Jadi kami akan menyerahkan juga hadiah kami kepada mama dengan anak muda. Oke. Juara 1 untuk anak muda. Oke. Dua. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semua kami ucapkan. Kami mewakili masyarakat Patua sangat berterima kasih kepada kita semua, bahkan kepada Gereja Kibai yang datang bersama-sama dengan kami melaksanakan Paskah. Semoga gereja-gereja kita dan firman Tuhan tetap berada pada kita semua dan tetap maju. Dan kami masyarakat merasa sangat bersyukur atas diadakannya Paskah di Patua ini. Kami merasa sangat berterima kasih karena kami sangat dihargai. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Doa kami menyertai kita semua. Amin. Ya, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Terima kasih banyak.
banyak industri yang Iya, demikian penyerahan hadiah, pengumuman sekaligus penyerahan hadiah dari panitia kepada para pemenang lomba. Kita melangkah ke acara yang terakhir, yaitu acara istirahat. Para sabna pusaka Indo Lomai Boko tu kan disilasa lata paskalama buatan kaleta. Dako ke sak kami ki palaku kaboro, bapak atau ibu pendeta dari Gereja Raja Jemaat Sarambu Kiden dan Lak Tengayota. Kita itu ibu pendeta selamisa kena coba tu diakin. Nah pas sampean ki dako ke sak kami te kan disilasa na pusaka ibu Lomai Boko. Nah laku tampak itu kestamuan talante mabong itu temo. Yo may kami anggota PKP dan PKW sungguh bersyukur bahwa kita semua boleh melaksanakan ibadah pada malam hari ini dengan penuh sukacita, penuh sejahtera dari Tuhan. Nah, susi tuman kata Yorosola Nasang, penyerahan dan peresmian pos PI Patua di tempat ini juga oleh Gereja Kibai ditempatkan satu orang calon pekerja. Jadi Pak Elgan, itu Pak Guru. Pak Elgan, ya, mungkin maju ke depan sini supaya masyarakat tahu dan akan dititipkan untuk ditempatkan di tempat ini. Ya. Jomblo pernah kate. Jadi yang betul yang menghadap ke jemaat Tuhan, ya. Inilah Pak Guru yang ditempatkan yang nakadilan kerja baik yang namanya diangkat sistemnya biasa ditambahi Pak Guru. Statusnya calon pekerja. Kalau di saudara kita, kalau kita di Gereja Raja mungkin dia proponen. Tapi dia masih akan naik statusnya setelah calon pekerja menjadi guru Injil, baru diusulkan menjadi pendeta. Jadi ini awal pelayan di tempat ini kami titipkan kepada keluarga, kepada masyarakat. Pak Guru, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, hiduplah bersama dengan masyarakat, menjadi berkat bagi masyarakat di tempat ini. Bapak Christopher Elganius. Jadi yang misi kamu yang dulalan, tadi atau matuanku soal nasar, tak matu mereka selamat pagi Pak Guru ya, cocok banget sih amurata. Ya, jadi yang nak kami akibat yang namanya pekerja mula-mula ditambahi keborok Pak Guru. Ya, jadi bayi tiramba kami tapi pirangalo ke kok Pak Guru dia tidak nak pusang pandita. Ternyata dia baru calon pekerja. Demikian, terima kasih kepada Pak Guru. Silakan kembali ke tempat dan bisa Pak Guru. Oh iya, dilakuin doaku. Terima kasih kesempatan yang kedua diberikan kepada kami. Kami Yomai Indo yang turut meramaikan pasca tadi dan Pak Kamase di Bengkan Nina. Apa ikua kuresumanga apa yate Pak Kamase yate lagi sorongan pos PI Inde Patua. Jadi laku sinuki Bapak Jenri, batu nama anak Jenri ke bisa inarampun gitu. Sebagai tanda ucapan syukur kami laku pos PI Inde Patua. Atau yang mewakili, Pak Guru saja yang mewakili. Semoga firman Tuhan
tetap diberkati. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu dalam tempat ini yang telah memberikan kami support. Biarlah melalui pemberian ini, itu tandanya bahwa kami diterima dengan baik dalam tempat ini. Dan biarlah kita semakin mendukung satu sama lain untuk menopang pelayanan dalam tempat ini. Terima kasih. Siap, kita makan dulu. Sadiamo tu kande silasa pesikala mabatan kaleta yo mayaku tu soya ni tekas tamulan talante mabong ito temo kukua makamban tang kulambina manimpa tang kukaratuina aku tetali taliban lusong ko peladaran kamu solanasan malungang bating masindung mo painawami menarang ko yung pasipatutana ipande ko yung pasurundu kato lalintang katuan mi den no pa nakarana ko matul terang solanasan tapo kinalolalat sila kato ina na banuan ta si misa tan nabalo di talupi do tilanilan pinanta anda tuo minda di kada balo ta pabalo solanasan atau paray sang mairisan langan nalolangan tuo atau langan bulan langan parayanta pada moto kuda semangat lagu tomatuanku tu dari gereja Toraja Jemaat Sarambu salah bisa tua nanta kilan kepasambayangan tatarima ipe papasakena po untuk membata. Kura semangat tu atu di sorong lako kaleki kami domai kobongan Sarambu la unan tak kilang ke pasambayangan la untarimu itu jona kande batang kaleta tu mangkana pasaka kombongan lante inanya teh mai komita mak kura semangat kure semangat na pole perayaan na opuang kipaken ni mati olomi nanti mabong ito temo belan na tonto bang kisan datongan ni mas tawanasang tujuan namin tu mamase pa kaboro siya pa tundami tu tonto ipalempang lako kaleki la abira ko opuang lante mabong ito temo siaran ko jong may tempo melambi nina sela ko lenta tu temo tonto mga mempayan tu jana mintu mamase pa kaboro siya pa tundam mi tu tonto mi palempan tama lantainan niya te la abira ko po ang mangko mo kan ni benato sangat tu kini untan ding talingi tu jana kadami la may sura madatumi opo ang kadami mangkakirang mi mas kan ni mati batang ni kalemi na kamu tonto lang pasake kamu lang pakumanda ilan mata kapotongan ang kisimisa-misa kan opo ang deno paneto kadami mangkakirang ilan timabong ito temo maadun laki baso nila koto ang amunang kisimisa-misa kan ni ang kipake tontong umpod yung pagkalabi ko mi maondongan na tontong laki po pampayan lanteng kakedeki situro lalang paapuriami na pumalaabi sa ngami kipumope kami tomi puang kapanabang kilang mamanasuruga pira-pira kami o puang bapak pendeta ibu pendeta tumangka unala katanan lanteng kami nombanya te tontong kisorong tamali supala ami opuan na kamu lasorangan ni kasaabarasan kamu lasorangan kamu totoran batang kali siya kamarampasan dan nopo opuang ano tontong matoto tontong marampak lalu soyanan itu napasan ang tengko tumang kami sorong lako kalena na soyanan isturo lang paapuremi na pumarabi sa ngami na pumo palanakan katuan na tontong tuo umpo di upakalaan ko ni puang nga masa ng suruga na ulay nido ka kami ng bangki lang tayo kita tayo upuang napasat ka sa dia minto ko mo kami tujuan akan dia batang kaleki dola jomay lagi bagi-bagi upuang mas kali mati batang ni kalemi na kamu lang parokoy ko kamu totoran na jomi kalemi kipas kami batang kaleki upuang na paputo kamu totoran barla ko batang ni kaleki kipake matoto tontong ni kapong mati olomi sa kipake duka matoto umpatar ka na katuan ang gepatu misorong lako kali si misaki
Torang ki potong-potong na sa surang ki tuman kamu boyo-boyo pasare opuang kamu opuang pusulan itu jona kamu ketorang sia kamu rampasan dan opuang ang kipada pada masalah sa tontong matoto unang karan ito may pengkarangan tumangka bisa nalakobatan di kaleki kaya kitingay opuang tayo may kande ikilalay duka tujuan na taon nila tayo pinapara tu paraluy kalau duka ya opuang susu na paraluy na anak tonton duka usang datangan ni opuang kuma inang kamar ni opuang tu sumpu mamase sa apalabuda na ko kalena ang kipada pada masalah nasang tonton tua mapula semanga mati kalemi ke opo tayo kasi tamang kinante mabong ito demo lante perayaan paska pantal lang kolik kanila lang kinakotangan bodangki mambela mandaku kalingkan ki opuang kisana tamang supalaami la maalimkana laun na lain na kendaraan kamu opuang kirun na saat kan mamase nila ko tutun nalalan dan opuang ang kirang pasalama dan jadi kata sangan bitonto di pudi di pakalabi torong ki potongoton na papajan sa keluarga tuna toro lantai ina ni desa pira-pira patong ni opuang tonton ko ungkulang butarune dan opuang ang kipada pada tontong untarima kamarang pasal jome kalemi kipada pada duka tontong makro semanga mati kalemi puang ambe masalah suruga pada pagare itu mintu kasalang ki opuang mitarima suruga kang masamaya mati kalemi ma ate terasa ang mapong ki po Yesu pong para aba kasalang ki amin. Oke, silakan. Oke, silakan. Oh ya, ada sup. Oke, baik. Jadi kita makan dulu. Selamat. Ya, silakan. Oke. Dilamban keminan. Ya, oke, baik. Mantap. Kita makan buah dulu, guys. Kita panci-panci dulu dengan buah. Yes. Makan buah supaya sehat. Iya, oke. Supaya tensi turun. Oke lah, kita istirahat dulu guys ya, kita mau makan dulu ini. Terima kasih. Selamat.